akan ada 4 aturan baru terkait tentang pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Nah, di sini nanti secara otomatis kita akan terdeteksi dari prioritas kita ya. Apakah kita itu termasuk dalam guru yang lulus passing grade, ataukah THK 2, ataukah guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, ataukah nanti masuk sebagai pelamar umum. Tentunya di sini nanti akan ada aturan login dan juga lanjut pendaftaran. Baiklah sobat-sobatnya, ketika nanti pendaftaran sudah dibuka, di sini nanti teman-teman seluruhnya ini membuat akun SSCSN. Kita mendaftar akun SSCSN 2023 dengan masuk di daftar sscn.bkn.go.id/akun. Tentang tutorial cara membuat akun SSCSN sudah saya berikan pada kartu video ini ya. Dari awal sampai akhir kita bisa mencetak kartu peserta atau kartu informasi akun. Nah, pada tahap pembuatan akun SSCSN di sini nanti teman-teman mengisikan data-data pribadi seperti nomor induk KTP, kemudian nomor KK, nama lengkap, tanpa tanggal lahir, nomor handphone, dan juga alamat email yang aktif dan tentunya wajib bisa dihubungi ya. Kemudian teman-teman membuat password akun SSCSN dan juga pertanyaan pengaman serta jawabannya, kemudian upload KTP maksimal 200 KB dan juga melakukan swafoto. Kemudian kita mencetak kartu informasi akun dan otomatis di sini nanti ketika kita membuat akun akan di filtering. Di tahap satunya itu adalah disinkronkan dengan validasi data kependudukan. Kalau misalkan nanti teman-teman di sini menemui kendala, maka di sini adalah menghubunginya itu ke helpdesk di bagian Dukcapil ya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat akun, nanti kita login ke akun SSCSN, nanti akan di filtering di Dapodiknya. Dan berikutnya nanti secara otomatis kita itu akan terdeteksi apakah kita itu sebagai pelamar prioritas 1, yaitu guru-guru yang sudah lulus passing grade, ataukah nanti kita masuk sebagai prioritas 2 atau guru honorer kategori 2, ataukah kita nanti masuk dalam kategori guru honor sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun, ataukah nanti pelamar umum yang terdiri dari lulusan PPG, kemudian guru swasta dan juga guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun. Dan perwujudan dari nanti penentuan kita masuk prioritas keberapa itu akan kita bisa ketahui ketika kita login ke akun SSCSN, maka akan ada tampilan yang seperti ini. Nah, setelah kita mengisi bagian biodata, berikutnya nanti teman-teman akan masuk ke bagian tahap jenis seleksi ya. Di bagian jenis seleksi, di sini nanti teman-teman memilih jenis seleksi. Kemudian setelah berdasarkan dari nomor induk KTP yang kita masukkan, berdasarkan dari data Dukcapil juga, maka di sini nanti kita memilih jenis seleksi mendaftar sebagai P3K Guru. Nah, setelah kita memilih P3K Guru, maka di sini dari data Dapodik kita, nah di sini adalah di filtering dari data Dapodik ini ya teman-teman. Di sini nanti otomatis kita akan masuk dalam kategori status prioritas keberapa. Apakah kita prioritas 1, ataukah kita prioritas 2 ini, 3, ataukah nanti pelamar umum. Dan selanjutnya ketika nanti ditentukan prioritas ini, maka akan ada 4 aturan ini. Tentunya teman-teman banyak sekali kemarin yang bertanya di kolom komentar, kira-kira bagaimanakah cara memaknai dari 4 aturan yang ada di sini. Oke, sekarang kita cek teman-teman. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini nanti kita untuk mendaftar P3K Guru tahun 2023 itu berdasarkan dari formasi yang dibuka di Pemda ya. Inilah contoh, salah satu contoh formasi yang dibuka di Pemda saya. Nah, di sini ada jabatan-jabatan yang dibuka yang seperti ini. Misalkan ada guru agama Hindu dan seterusnya ini ya. Nah, dari formasi yang ada di Pemda, dari jumlahnya sekian ini, maka di sini nanti akan digunakan yang pertama itu untuk penempatan, yaitu mekanisme penempatan. Penempatan itulah untuk teman-teman guru yang sudah lulus passing grade. Dan kita harus ingat untuk guru yang lulus passing grade tahun 2021 itu terdiri dari THK 2, kemudian guru honor sekolah negeri, lulusan PPG, guru swasta. Dari 4 kategori pelamar ini yang sudah lulus passing grade, mereka ini yang akan ditempatkan terlebih dahulu. Kemudian sisanya nanti kalau misalkan masih ada sisa formasi, nanti akan diberikan untuk teman-teman THK 2 dan juga guru sekolah negeri. Di sini nanti menggunakan mekanisme seleksi cat observasi ya. Nah, kita mengikuti seleksi dengan menggunakan CAT. Kemudian kalau misalkan masih ada sisa formasi, dibukalah nanti pendaftaran P3K Guru untuk pelamar umum, yaitu menggunakan CAT. Nah, di sini nanti untuk teman-teman P1 dan juga P2 serta P3 ini menggunakan nanti akan dimasukkan dalam kategori pelamar khusus ya. Kemudian yang di sini nanti adalah pelamar umum.
Nah, sekarang kita cek di sini untuk peraturan yang pertama. Nah, di sini nanti dalam penentuan prioritas, maka otomatis sistem ini nanti akan menentukan prioritas. Yang pertama, untuk teman-teman P1 ya, untuk pelamar prioritas 1 atau guru yang sudah lulus passing grade, entah itu THK 2, guru honor sekolah negeri, kemudian lulusan PPG maupun juga guru swasta. Untuk P1 nanti teman-teman tanggal 20 langsung saja membuat akun dan login ke SSCSN. Teman-teman nanti wajib mendaftar sampai dengan resume. Nah, di sini teman-teman untuk P1 untuk mendaftar itu bukan hanya kita membuat akun saja loh ya, tapi kita nanti lanjut setelah buat akun itu kan mencetak kartu informasi akun tuh. Nah, kemudian kita login ke SSCSN 2023. Setelah teman-teman login, maka untuk P1 ini wajib melakukan pendaftaran sampai selesai. Di antaranya adalah seperti ini. Teman-teman P1 wajib melengkapi biodata. Setelah itu teman-teman memilih jenis seleksi, nanti otomatis P1 akan terdeteksi sebagai P1 kan. Kemudian kalian pilih pendidikan, prodi, kemudian lanjutkan pendaftaran. Kemudian teman-teman memilih formasi, ini nanti akan ditampilkan yaitu kolom-kolom kita nanti mengisi pendidikan, kemudian nomor ijazah dan sebagainya. Setelah itu nanti teman-teman akan masuk ke tab riwayat. Nah, di bagian tab riwayat ini teman-teman mengisikan yaitu riwayat pekerjaan, kemudian riwayat keluarga, riwayat pendidikan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu di bagian unggah dokumen, kalau misalkan nanti disuruh unggah dokumen lagi ya kita unggah. Kalau misalkan tidak ya tidak ya. Namun di sini nanti untuk seleksi administrasi ini nanti teman-teman P1 itu tidak perlu ya sepertinya. Kemudian setelah itu yang dimaksud dengan P1 mendaftar sampai resume, ini teman-teman nanti harus sampai di bagian resume ini. Nah, di bagian resume di sini nanti akan ada tombol klik akhiri proses pendaftaran. Teman-teman P1 harus klik tombol akhiri pendaftaran itu, maka teman-teman nanti akan bisa dianggap ikut seleksi administrasi ya, atau teman-teman akan dianggap sudah melakukan pendaftaran. Inilah yang dimaksud dengan konfirmasi pendaftaran untuk teman-teman yang P1. Nah, jadi untuk P1 sudah jelas ya. Kemudian yang kedua, untuk P2 dan juga P3 ini tidak bisa turun status jika tidak ada formasi yang dibuka. Itu maksudnya seperti apa? Nah, jika formasinya ini habis memang untuk penempatan P1 seperti itu, maka di sini nanti P2, P3 ini kita nggak bisa teman-teman untuk turun status menjadi P4. Atau nanti P2, P3 ini nggak akan bisa memilih formasi ketika nanti kita itu formasinya habis untuk penempatan dari teman-teman P1. Nah, di sini nanti kalau misalkan di sini nanti teman-teman terdeteksi sebagai XTHK 2, maka teman-teman nanti bisa memilih ya dan bisa naik status. Kemudian P4 ini nanti bisa mendaftar ini ketika formasi untuk P4 ini masih tersedia. Kalau misalkan formasinya sudah habis ya nanti untuk teman-teman pelamar umum tidak akan bisa melanjutkan pendaftaran. Dan sebagai contohnya misalkan, nah misalkan seperti ini. Nah, di sini untuk formasi misalkan adalah pendidikan konseling gitu ya. Nah, guru bimbingan konseling untuk yang poin nomor 7 misalkan ahli pertama guru bimbingan konseling. Di sini formasinya ada berapa nih? Kecil banget ya. Ada 20 misalkan ya. Nah, formasi guru konseling ini ada 20. Nah, berikutnya ternyata di sini untuk dari teman-teman P1 atau pelamar prioritas guru yang lulus passing grade ini THK 2-nya ada 2. Kemudian di sini ada 10 misalkan. Kemudian di sini ada yaitu lulusan PPG ada 5. Kemudian untuk guru swasta di sini ternyata cukup banyak ya. Misalkan untuk yang guru swasta di sini ada 3 misalkan teman-teman. Nah, seperti ini. Berarti kan di sini dari formasi guru BK yang sejumlah 10 ini nanti berarti akan habis untuk penempatan P1 ini untuk penempatan guru yang lulus passing grade karena habis penempatan di sini. Berarti nanti di sini teman-teman termasuk yang THK 2, guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, kemudian honor sekolah negeri dan juga lulusan PPG dan juga guru swasta tidak akan bisa melanjutkan pendaftaran. Artinya nanti teman-teman pelamar umum ini nggak akan bisa melanjutkan pendaftaran ya, karena formasinya ini sudah habis teman-teman. Dan berikutnya di sini untuk P3 dan juga P4 ini nanti bisa naik status menjadi P2 jika teman-teman itu termasuk dalam THK 2. Nah, nanti akan muncul tampilan yang seperti ini kembali, yaitu akan ada pilihan. Ini adalah contoh akun dari sini yaitu P4 ya atau pelamar umum. Nah, di sini kan ada pilihan jika Anda pelamar XTHK 2 silahkan mengisi nomor THK 2 yang akan didaftarkan menjadi P2.
Nah, di sini teman-teman di sini adalah pilih iya saja, kemudian kalian masukkan nomor XDHK2-nya. Kalau misalkan teman-teman di sini masukkan nomornya, kemudian kalian klik update dan disetujui, maka teman-teman nanti akan menjadi P2. Dari P4 ini bisa pindah menjadi THK2 yang ada di sini, teman-teman. Kalau misalkan ternyata nanti formasinya sudah habis, entah itu habisnya itu di bagian penempatan ataukah nanti untuk P2 dan juga P3, maka teman-teman di sini nanti yang pelamar umum nggak bisa melanjutkan pendaftaran ya. Nah, contohnya yang bisa melanjutkan pendaftaran, misalkan untuk formasi guru kelas di sini adalah ada 100 misalkan. Nah, formasi guru kelas ini ada 100. Kemudian untuk P1 ini semua sudah habis, sudah lulus ditempatkan di tahun 2022. Di sini untuk THK2 itu ternyata satu kabupaten itu tinggal 20 misalkan ya. Oh ya, ini untuk THK2 itu saya rasa ini sudah habis, teman. Nah, misalkan di sini katakanlah untuk THK2 itu tinggal 2 ya. Kemudian di sini ada untuk honor sekolah negeri itu ada 48. Nah, masih ada 48, berarti di sini nanti masih ada sisa formasi 50 formasi untuk guru kelas. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini, nanti teman-teman pelamar umum atau P4 ini nanti bisa mendaftar ya, dikarenakan untuk formasi P4 sisa penempatan P1, sisa penempatan P2 dan juga P3 ini masih tersedia. Kalau misalkan ternyata di sini formasinya itu lebih sedikit daripada P1, P2, P3, ya nanti P4 atau pelamar umum tidak bisa melanjutkan pendaftaran.